A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang sangat saya muliakan dan tersenani pada kesempatan yang baik ini, pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah. Ini ada Kiai Husaini Hasan, saat ini sudah rawuh untuk memberi tausiah bersama tentang kurban, karena sebentar lagi momentum kurban ini ada. Jadi tanggal 10 Zulhijjah ataupun tepatnya tanggal 20 Juli kan Kiai? 20 Juli untuk tahun ini. Untuk tahun ini, biarpun masih ada apa istilahnya pun PSBB atau apa ini? PPKM ya? PPKM, tapi insya Allah tetap kurban tetap harus berjalan. Ada beberapa hal yang ingin insya Allah mau disampaikan oleh Kiai. Mugi-mugi bermanfaat para YouTuber semuanya. Matur nuwun Kiai atas waktunya, sudah beberapa kali untuk meramaikan channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Mugi-mugi jadi amal soleh panjenengan. Amin. Ngaten? Para YouTuber semuanya, dengan segala hormat kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Para YouTuber sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, kita kembali bertemu meskipun lewat media sosial. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Salawat serta salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang dalam hatinya selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnahnya. Selanjutnya pada kesempatan ini, karena kita sekarang ini berada pada bulan Zulhijjah, bulan termasuk syahrun min arba'atin hurum, salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Kemudian di tengah ada dikatakan oleh Rasulullah oleh Allah minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita sekarang berada pada bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini sebetulnya mulai tanggal 1, yang kebetulan kemarin jatuh pada tanggal 11 Juli. Itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita disunnahkan untuk melaksanakan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya adalah puasa. Cuman puasanya tanggal 10 tentu tidak boleh puasa sampai maghrib, karena justru haram. Tetapi puasa tanggal 10 Zulhijjah yang besok jatuh pada tanggal 20 Juli itu puasanya sampai selesai sholat Idul Adha. Ada banyak hal yang harus kita lakukan mestinya di dalam bulan yang dimuliakan ini. Karena kita juga dipeseni oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sudah saya baca tadi, bahwa Allah mengatakan wala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan-bulan yang dimuliakan tadi. Artinya dari bulan-bulan yang dimuliakan itu kita dilarang oleh Allah untuk menganiaya diri sendiri. Artinya kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Para ulama biasanya sudah menganjurkan banyak hal. Tetapi di dalam Zulhijjah ini ada satu hal yang paling ditekankan, yaitu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan ini adalah kesunahan yang sangat ditekankan. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan. Karena Rasulullah SAW dalam memotivasi dilaksanakannya kurban ini sampai-sampai mengancam dengan, tentu ancaman ini hanya sekedar
betapa pentingnya menyembelih hewan kurban. Rasulullah pernah mengatakan, "Man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kesempatan untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Artinya ini ancaman yang ya sesungguhnya hanya untuk menekankan betapa sesungguhnya kurban atau menyembelih kurban ini adalah merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Oleh karenanya bagi kita yang sempat tentu harus kalau bisa melaksanakan. Meskipun ada ajakan yang juga barangkali ajakan itu baik. Misalnya daripada untuk menyembelih kurban sebaiknya untuk kepentingan yang lain, apalagi ini dalam suasana merebaknya corona dan seterusnya. Saya kira bagi orang-orang yang memperhatikan perintah Allah dan Rasulnya tentu ada pos masing-masing. Jadi kurban tetap jalan, tapi juga sedekah untuk orang-orang yang terkena dampak corona ini juga tetap harus jalan. Artinya dua-duanya harus jalan. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sekali lagi harus diperhatikan. Karena Idul Kurban yang biasa disebut juga dengan Yaumun Nahr, ini adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan juga di dalamnya ada perintah secara umum. Rasulullah pernah mengatakan, "Fa'aktsirus siyam fihin." Hendaklah kalian semua memperbanyak puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan itu. Dan sekali lagi kalau di dalam bulan Zulhijjah itu sebetulnya kesunahan itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan sekali lagi 10-nya sholat puasanya tentu tidak sampai maghrib, tetapi hanya sampai selesai sholat Idul Adha. Sementara tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu juga kalau bisa puasa, kalau bisa. Tapi seandainya tidak, paling tidak harus diperhatikan adalah Yaumul Arafah. Yaumul Arafah itu adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Yang tahun ini insya Allah jatuh pada tanggal 19 Juli. Sehingga pada saat itu kita berpuasa Arafah namanya. Dan puasa Arafah ini sangat penting. Sangat penting, bahkan Rasulullah SAW menggambarkan akan bisa menghapus 2 tahun dosa-dosa kita. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini luar biasa. Ini juga sekali lagi motivasi. Jangan kemudian lalu setelah puasa kemudian seenaknya berbuat sesuatu yang nyerempet-nyerempet dosa dan sebagainya. Tentu tidak. Karena ini adalah sekali lagi hanya motivasi betapa sesungguhnya sangat luar biasanya puasa Arafah ini. Selain itu, di fikih-fikih salaf juga dibahas bahwa selain tanggal 9 ada tanggal 8 yang biasa disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Hari ke-8 dari bulan Zulhijjah itu yang disebut sebagai Yaumut Tarwiyah. Dan Yaumut Tarwiyah juga sangat ditekankan. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang kalau bisa diperhatikan. Kalau kemarin tanggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tidak bisa, tidak melakukan puasa, maka tanggal 8 dan 9 ini diusahakan untuk melakukan. Terutama sekali lagi tanggal 9-nya, 9 Zulhijjahnya. Ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang kalau kemarin ada yang sudah membahas tentang ada kesalahpahaman yang banyak hal gitu. Termasuk juga yang menjadi masalah itu, saya itu jadi ketua panitia Idul Kurban itu sudah sering kali. Sehingga kadang-kadang banyak kejadian-kejadian yang ya kalau dibilang lucu-lucu lah. Ada orang yang urunan sapi untuk 7 orang. Tetapi kebetulan ada banyak kelompok itu yang urun itu yang patungan untuk 1 sapi untuk 7 orang itu. Banyak yang gendut. Padahal ada sebuah hadis bahwa apa yang kita korbankan itu akan menjadi kendaraan bagi kita. Sehingga ada yang usul, kalau bisa yang gemuk-gemuk jangan dijadikan 1 lah. Nanti kasihan sapinya. Ini seakan-akan nanti kita naik sapi, ya enggak lah. Itu hanya kendaraan, itu artinya yang bisa menghantarkan kita. Sama halnya dengan ungkapan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kan sering mengatakan bahwa yang menjadi teman nanti di kubur kita masing-masing. Kubur itu kan sangat sempit bagi orang-orang yang disempitkan oleh Allah. Bagi yang longgar, insya Allah ya akan longgar. Dan ada yang menemani. Salah satu temannya adalah Al-Quran. Itu kalau diartikan harfiah, masa kita ditemani Quran dalam arti mushaf Al-Quran? Tentu saja tidak. Ditemani itu artinya ya kita akan menjadi ringan.
tidak ada siksa kubur dan seterusnya, akan menjadikan mendatangkan rahmat Allah di kubur, nikmat kubur dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Bukan kemudian kita ditemani Quran, apalagi mushaf Al-Quran, sama sekali tidak. Tetapi sama dengan hewan kurban yang kita menjadi kendaraan. Itu bukan lalu kita naiki, tetapi menjadi penghantar kita masuk surganya Allah. Tetapi yang penting dilakukan dalam kurban ini, termasuk rangkaian semuanya, adalah keikhlasan. Keikhlasan itu ada dalam hati, dan yang tahu tentu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga keikhlasan ini yang sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Karena ya kunci dari berhasilnya suatu amal itu ya ikhlas. Dan keikhlasan ini perlu diusahakan. Dan perlu diyakini karena Allah juga memberikan gambaran terkait dengan kurban ini. Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kalau ada dalam kata lan itu artinya tidak, yang sama sekali tidak akan pernah terjadi. Itu lan. Nah, kalau la itu tidak, tapi kadang-kadang masih ada ya-nya gitu. Tapi kalau lan, Allah mengatakan la yanalu, lan yanalu, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging kurban. Wala dima'uha, dan tidak akan sampai kepada Allah darah-darah kurban. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian semua. Oleh karenanya sekali lagi penjagaan terhadap keikhlasan, penjagaan terhadap ikhlas ini sangat perlu, dan ini yang menjadi niat yang dari dalam hati. Bahwa kurban ini perlu diketahui para YouTuber sekalian, termasuk amal yang harus disyiarkan. Barangkali istilah kalau amal itu istilahnya adalah wa'alaniyah, yang tidak sir, tapi harus disiarkan. Karena memang ini adalah hari raya yang perlu disyiarkan kepada siapa. Dan kita tentu dalam mensiarkan itu harus menjaga hati bahwa kita ini kurban itu sekali lagi ikhlas. Makanya kalau bisa ya tetap diusahakan disampaikan pada saat penyembelihan, apalagi melalui panitia harus menyebut orangnya. Tidak boleh kita berkorban hanya menyebut hamba Allah gitu. Karena kita sebut namanya, dan bahkan bagi ulama-ulama Syafi'iyah itu kadang-kadang kalau menyembelihnya, kalau disembelihkan orang, itu orang-orangnya disebut semuanya, kemudian baru disembelih. Karena memang harus begitu. Dan ini contohnya banyak lah. Rasulullah sendiri mengatakan ketika beliau menyembelih 2 domba, Rasulullah mengatakan hadzali wali ummati, ini untukku dan untuk umatku. Kemudian yang kedua beliau mengatakan hadzali wali ahli, ini untukku dan untuk keluargaku. Para YouTuber sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya yang perlu juga diketahui bahwa ada banyak hal yang berbeda di dalam fikih terkait fikih kurban ini, termasuk yang dulu pernah dibahas oleh almarhum al-maghfurlah siapa itu ulama Madinah yang telah tiada itu, yang ahli Quran itu dulu pernah mengatakan bahwa ya banyak yang berpendapat sama itu, karena memang juga fikihnya begitu. Jadi satu kambing itu untuk satu keluarga, iya. Tetapi kalau ulama-ulama Syafi'iyah tidak, satu kurban ya untuk satu orang. Makanya niatnya nanti ganti-ganti dan seterusnya kalau suatu keluarga. Seperti itu perbedaan, dan perbedaan ini tidak perlu dimasalahkan karena masing-masing insya Allah kata Rasulullah SAW, ketika para ulama itu berijtihad maka tidak ada yang salah. Kemudian ada pertanyaan, masa benar 2? Ya gini, makanya di dalam istilah agama itu ada kata sidq, ada hak, dan ada kata shawab. Makanya biasanya kalau ngaji, setelah ngaji selesai kan wallahu a'lamu bishawab. Allah lebih tahu tentang hal yang shawab itu biasanya diartikan benar. Tapi shawab itu sebetulnya tepat. Kita tahu kalau ada pemanah gitu ya. Pemanah itu, kalau manah itu kan ada bulatan yang dipanah. Selama masih kena bulatan itu termasuk shawab, termasuk tepat. Meskipun yang paling tepat ya yang di tengah-tengah itu. Tetapi semuanya benar, semuanya tepat. Oleh karenanya ya fikih ya seperti itu. Jadi ketika berbeda ya enggak apa-apa gitu. Artinya karena perbedaan itu sejak
Rasulullah sudah ada gitu, sudah ada, dan Rasulullah SAW biasanya tidak komentar tentang perbedaan dalam memandang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada banyak hal lah dalam hadis-hadis Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya saat pergi ke satu tempat, jangan kamu dengan sholat asar kecuali sudah sampai. Tapi ada yang tetap ngeyel, tetap sholat karena dikhawatirkan tidak menangi asar. Yang lain ada tetap jalan, pesannya seperti itu. Artinya ketika selesai tugas, banyak rombongan itu menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan yang sholat di tempat yang saya tunjukkan tadi, insya Allah mengikuti sunnahku. Sementara yang sholat di perjalanan juga tidak ada masalah. Artinya memang ya seperti itulah fikih. Makanya apakah ada yang salah? Tidak. Makanya ada ketepatan. Tetapi ada yang sangat tepat, ada yang hanya tepat. Itu barangkali hal-hal yang terkait dengan korban yang perlu diperhatikan. Dan sekali lagi yang penting adalah dari dalam hati. Dan kemudian yang penting lagi setelah berkorban itu utamanya adalah bagaimana kita semangat untuk berbagi. Itu yang penting. Semangat berbagi dalam arti semangat untuk memperhatikan orang. Zaman sekarang ini orang memperhatikan orang itu semakin berkurang. Nah, ini orang Islam tidak boleh seperti itu. Dalam kondisi apapun, orang harus peka terhadap penderitaan orang lain, kekurangan orang lain. Sehingga kita mencoba untuk mewujudkan semangat korban ini dalam seluruh kehidupan kita. Jadi sepanjang hidup kita. Meskipun korban 1 tahun sekali, tetapi semangat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, semangat untuk memperhatikan orang lain yang memerlukan adalah sesuatu yang harus kita raih. Kita ini sekali lagi saya sering sampaikan bahwa selalu dididik oleh Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam, ya ada puasa Ramadan, itu mendidik kita juga semakin peka. Kemudian ini, dengan korban, ini juga seperti itu dan seterusnya. Artinya semuanya sekali lagi mengarahkan kita untuk bagaimana menjadi orang-orang yang penuh perhatian kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita semua semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita semua dan keluarga kita mudah-mudahan senantiasa digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihidayai oleh Allah untuk selalu bisa berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya secara formal, tetapi secara nyata kita benar-benar bisa menjalani apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua senantiasa dibahagiakan oleh Allah dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.